dan salam sejahtera buat kita semua. Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, Sabtu tanggal 27 Mei 2023. Tertulis di Matius pasal 14 ayat yang ke-14. Isinya demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Selagi masih ada kehidupan di dunia ini, selama itu pula selalu kita menghadapi masalah. Atau setiap pribadi akan menghadapi masalah tanpa kecuali. Siapapun orangnya, dan kapanpun, dan dimanapun itu. Tak peduli muda, tua, anak-anak, kaya, miskin, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan yang kita imani adalah sebagai sumber daripada kehidupan kita. Tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita akan mengalami kehidupan tanpa persoalan. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah bahwa Dia akan selalu menyertai kita sepanjang masa sampai akhir zaman. Itulah janji Tuhan. Jadi bukan janji untuk membuat kita hidup tanpa persoalan. Saudaraku, hal itulah yang kita lihat di renungan harian pada hari ini. Ketika Yesus mendengarkan tentang peristiwa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, yaitu kematian yang begitu sadis, kepalanya dipenggal oleh Herodes di kala itu. Maka orang banyak menjadi ketakutan, dan termasuk juga Yesus. Bukan takut Yesus, tapi melihat peristiwa itu memang yang tidak manusiawi. Maka ngeri atau Yesus mengalami hal-hal yang tidak manusiawi, atau melihat hal itu dengan tidak manusiawi, dia bersedih. Maka Yesus menghindar. Dan penghindaran Tuhan Yesus bukan memang sebenarnya bukan dia takut, tapi melihat keadaan tersebut yang tidak manusiawi. Namun ketika Yesus menyendiri ke tempat yang sunyi, bukan berarti orang yang mengikut dia semakin menjauh. Bahkan sebaliknya yang terjadi. Semakin banyak orang yang mengikut Yesus dengan segala persoalan hidup yang mereka alami. Melihat hal itulah Yesus tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan dari hal tersebut tidak melupakan setiap orang yang mengikut dia, mencari dia, bukan menutup diri terhadap mereka-mereka yang datang untuk menemui dia. Tetapi Yesus memiliki waktu untuk bersama-sama dengan setiap orang yang datang kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jika Yesus menyediakan waktunya untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan untuk kita semuanya, di persoalan hidup yang kita alami, Yesus adalah Yesus yang memiliki hati yang tergerak untuk berbelas kasihan. Maka untuk hal itu, di setiap masalah
atau sesulit, seberat apapun, sebesar apapun beban yang membebani hidup kita, Dia mau kita datang kepada Dia. Sebab Dia juga berjanji, marilah datang kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus memanggil saya, Yesus memanggil kita semuanya di beban, di persoalan hidup yang kita alami, untuk datang ke Dia. Dia memiliki hati yang berbelas kasihan untuk membebaskan kita. Oleh sebab itu, saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kehadiran kita masing-masing untuk datang kepada Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk dibebaskan dari setiap persoalan atau dibebaskan dari kekhawatiran hidup. Karena Tuhan tidak pernah mengingini kita dikuasai, dipenuhi oleh kekhawatiran hidup, tapi kita diingini oleh Tuhan untuk bebas dari masalah, dan kita fokus kepada Dia, si pemberi kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberangkatkan kita semuanya dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan darinya, karena Dialah Sang Juru Selamat, Sang Pembebas, karena kasih karunia-Nya atau karena hatinya yang tergerak oleh belas kasihan. Amin, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Tuhan telah menyegarkan hidup kami. Tuhan telah memiliki dan mau memberikan belas kasihan-Mu kepada kami, agar kami terbebas dari persoalan yang kami hadapi, agar kami juga mampu untuk melihat jalan keluar dari setiap masalah yang kami hadapi. Tuhan, berangkatkan kami di dalam sukacita dan penuh dengan pengharapan atas penyertaan-Mu untuk kami semuanya, untuk melanjutkan tugas-tugas kami hari ini dan sekaligus perjalanan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Oras.